Nanti open kamera ya. Baik, terima kasih. Ini pertemuan pertama dalam marketing internasional ya. Saya menggantikan dosen sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 ya, jam 9 pagi. Kita mulai saja teman-teman ya, dalam marketing internasional ini ya, dalam pertemuan pertama ya, nanti pertemuan berikutnya kita secara tatap muka di kampus ya. Baik, saya akan share screen kepada teman-teman. Tadi saya sudah kirimkan ya, mohon disimpan juga ya, disimpan agar bisa menjadi bahan ini ya, bahan untuk pembelajaran kita ya. Ya, kita akan bicara tentang marketing internasional pertemuan pertama ya, di mana saya menggantikan dosen sebelumnya ya, di hari Jumat tanggal 22 September 2023 ya. Iya, kita mulai saja teman-teman. Ya. Baik teman-teman, mohon diperhatikan ya, di mana hari ini saya sudah memberikan dalam bentuk PDF. Kita bicara tentang pemasaran internasional, ini berbicara adalah kegiatan pemasaran ya, yang dimana sekarang batas-batas negara ya, lebih dari satu negara sudah tidak bisa kita batasi. Artinya perdagangan pemasaran internasional ini sekarang bicara secara luas ya, tetapi kita kan juga akan bicara masalah bagaimana pemasaran internasional ini menggunakan transaksi-transaksi keuangan perbankan yang semakin canggih ya, atau penggunaan media digital ya, nanti kita akan pelajari ya. Nah, kawan-kawan, pemasaran internasional merupakan penerapan konsep ya. Oke, ya, silakan masuk Pak Valentinus ya. Di mana pemasaran internasional merupakan penerapan konsep ya. Berbicara masalah prinsip ya, prinsip dalam marketing saya sudah ajarkan ya, ingat ya, dalam marketing mix ya. Lalu juga berbicara tentang aktivitas kegiatan dalam marketing ya, pemasaran ini penting sekali ya. Anda sudah pelajari di pemasaran 1 dan pemasaran 2. Dan juga bagaimana kita akan berbicara tentang proses manajemen pemasaran ya, dalam rangka bagaimana kita juga harus menyalurkan berbagai ide-ide ya. Jadi kawan-kawan, dalam marketing internasional ini pentingnya juga sekaligus kita melemparkan berbagai ide-ide ya. Artinya ide-ide ini sangat penting sekali, bagaimana sekarang persaingan sangat ketat, kompetisi ya, global ya. Tentunya bagaimana kita cara memenangkan pasar persaingan ya. Tentunya teman-teman, untuk penyaluran ide-ide ini Anda harus juga bagaimana produk kita, yaitu barang atau jasa ya, dalam bisnis Anda sehingga disukai, diminati, diingini ya, konsumen tertarik di seluruh berbagai negara. Oke ya kawan-kawan ya. Ini konteks secara luas pemasaran internasional ya. Selanjutnya bagaimana pemasaran internasional ini berbicara adalah pasar yang sekarang ini meliputi seluruh kawasan di dunia secara global. Artinya berdasarkan jangkauan dengan cakupan yang sangat luas, yaitu seluruh kawasan dunia ya. Tentunya kawan-kawan kita lihat ada pasar lelang tembakau di Indonesia ya, atau juga ada pasar lelang tembakau di Jerman juga ada ya. Lalu juga ada pasar kopi di Brasil. Nah ini artinya pasar internasional semakin luas ya, jangkauannya semakin luas. Tentunya kita menjual produk-produk yang berkualitas ya. Oke, selanjutnya kawan-kawan kita lanjutkan lagi. Iya. Nah, teman-teman nanti dalam kalau Anda ingin mengambil skripsi marketing bisnis, tentunya Anda juga harus menguasai tentang strategi pemasaran internasional ya. Artinya ada 5 alat strategi pemasaran internasional, mohon diperhatikan. Pertama, kita bicara hal yang nyata ya, hal yang terpenting.
Anda harus bisa pastikan kualitas produk Anda, ya. Kualitas produk Anda ini sangat penting sekali, kawan-kawan, ya. Artinya, kalau Anda cuma ngomong strategi itu nggak mungkin, ya. Nggak mungkin kita cuma ngomong strategi tapi produk Anda nggak berkualitas, ya. Sama aja omdo, ya, omong doang, ya. Artinya, penting kualitas produk ini berbicara tentang strategi pemasaran internasional, ya. Yang pertama, ya, adalah Anda harus memastikan atau make sure bahwa kualitas produk yang Anda pasarkan adalah sangat berkualitas, ya. Tentunya kualitas produk nanti kita akan pelajari lagi adalah kualitas standar nasional Indonesia atau standar internasional, ya, International Standard Organization, ya, ISO, ya. Lalu berikutnya B, bicara masalah promosi dan iklan melalui media sosial, ya. Artinya kawan-kawan ingat, ya, sekarang Anda generasi milenial, ya, generasi milenial yang sangat maju, ya, artinya media sosial sudah ada di tangan Anda, ya. Pertanyaannya, Anda gunakan nggak tuh media sosial, ya, untuk kepentingan promosi dan iklan bisnis, ya. Jangan sampai Anda tidak menggunakan media sosial, ya, yang semakin canggih, tapi Anda tidak bisa memasarkan produk, ya. Nah, ini saya ingatkan lagi bahwa media sosial sangat penting, ya, sangat penting. Lalu berikutnya adalah C, melakukan riset bisnis, ya. Artinya kita belajar lah, ya, bagaimana produk-produk, kita ambil contoh yang gampang lah, ya, PT Indofood sukses makmur bersama, ya. Bagaimana kemarin kita bicara PT Indofood sukses makmur bersama telah memperluas penjualannya sampai 80 negara, ya. 80 negara itu sangat luas sekali, ya. Berarti hampir mendekati 80-95%, ya, jangkauan produknya, produk Indomie, Indofood, ya, ke seluruh dunia, ya. Tentunya PT Indofood sukses makmur bersama tim marketingnya, ya, tim marketingnya melakukan riset bagaimana produk Indomie atau produk Indofood bisa sukses atau bisa berhasil dan disukai masyarakat dunia, ya. Oke, ya, C, ya. Lalu berikutnya adalah market intelligence, ya, artinya ya semacam intelijen dalam bidang marketing, ya. Artinya penting sekali Anda harus meriset kembali, ya. Misalkan produk yang lebih mudah, misalnya Kentucky Fried Chicken, produk Amerika, ya. Bagaimana Kentucky Fried Chicken atau Coca-Cola Indonesia, ya, meriset kesukaan masyarakat atau konsumen Indonesia agar produk tersebut bisa laku, ya, agar bisa disukai, ya. Nah, misalnya Kentucky Fried Chicken atau McDonald pada saat-saat event tertentu melakukan promosi-promosi dalam bulan Ramadan atau dalam bulan Hari Raya Idul Fitri, ya. Nah, penting sekali, ya, kawan-kawan, ya. Nah, berikutnya terakhir adalah E, bicara Anda sebagai manajer marketing, sebagai bisnismen, pentingnya Anda memanfaatkan media digital, ya. Sekali lagi, manfaatkanlah media digital, ya. Oke. Oke, kita tunggu teman kita Sikra. Silakan masuk, Sikra. Oke, Sikra, kedengaran suara saya, ya. Oke, selamat bergabung, ya, Sikra, ya. Nah, ingat kawan-kawan, 5 hal tersebut, ya, dalam strategi pemasaran. Pertama, kita bicara kualitas produk ini sangat penting, kawan-kawan, ya. Ini kualitas produk berbicara strategi pemasaran, ya. Oke, ya. Lalu kedua, pentingnya promosi dan iklan melalui media sosial, ya. Artinya gunakan media sosial yang semakin canggih, ya. Bisa melalui Instagram, ya, atau Facebook, ya, Twitter dan media-media sosial lainnya, ya. Atau Anda membuat website sendiri di perusahaan Anda, ya. Oke. Lalu ketiga, Anda harus melakukan riset bisnis, ini penting, ya. Misalkan Sikra ingin melakukan bisnis produk makanan di kampung halamannya di Aceh Darussalam. Nah, bagaimana Anda melakukan riset bisnis agar produk Anda disukai masyarakat Aceh, ya, daerah istimewa Aceh Darussalam di sana. Nah, ini penting sekali dipikirkan. Lalu berikutnya penting juga melakukan market intelligence, ya.
Lalu kelima adalah manfaatkan media digital ya. Ingat, media digital dan media sosial ini sangat penting sekali kawan-kawan ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana perusahaan bisnis perlu menjalankan manajemen pemasaran internasional ya. Pertama adalah Anda harus bisa menentukan rumus strategi yang digunakan ya. Oke ya. Sebelum Anda terjun langsung dalam dunia marketing bisnis internasional, alangkah baiknya ya jika perusahaan Anda harus mempersiapkan diri atau menguasai strategi-strategi pemasaran ya. Anda sudah pelajari ya pemasaran 1, pemasaran 2 ya. Agar apa yang menjadi tujuan atau langkah-langkah Anda lebih terarah dan mempunyai landasan. Nah, mari kita perhatikan beberapa langkah manajemen pemasaran internasional ini ya. Ini berbicara pertama, Anda harus mengetahui keadaan lingkungan internasional ya, lingkungan bisnis ya. Bagaimana lingkungan bisnis di ASEAN ya, di Asia Tenggara atau secara lebih besar Asia ya, Asia dan Asia Tenggara ya. Lalu berikutnya bagaimana Anda harus mempunyai tujuan yang jelas serta kebijakan dalam bisnis ya yang Anda jalankan Anda pasarkan dalam dunia internasional ya, pasar dunia internasional. Ketiga, bagaimana mengetahui sasaran pasar internasional yang akan diincar ya, negara market yang mana yang akan diincar. Lalu Anda sudah mengerti adanya program pemasaran dalam marketing bisnis. Lalu berikutnya Anda sudah mempunyai organisasi pemasaran, tim marketing, ya, tim departemen marketing, atau sales marketing yang sudah profesional, yang sudah mantap, ya, agar bisa menjadi tim untuk apa ya, untuk bersaing dengan produk-produk pesaing lainnya, ya, oke ya. Lalu terakhir pentingnya di sini lihat pengevaluasian dan pengandalian ya, artinya Anda harus mengevaluasi produk Anda ya. Kalau produk Anda berhasil, evaluasi apa yang harus ditingkatkan. Lalu terakhir adalah pengendalian adalah pengawasan, kontrol ya. Oke ya. Selanjutnya kawan-kawan kita lihat lagi. Iya, perhatikan strategi yang digunakan dalam pemasaran internasional. Pertama, tadi saya sudah bicara tentang kualitas produk ya. Agar kualitas produk kita bisa melakukan ekspor produk hampir sama dengan menjual produk di luar tempat bisnis Anda saat ini. Hanya saja produk Anda akan dikirim ke luar negeri ya. Dan untuk melakukan ekspor ini perlu ya beberapa dokumen izin ya. Lalu standar kualitas ya atau standar halal ya, penting sekali ya. Dan berbagai proses-proses yang Anda harus lalui ya. Oke, ini masalah ekspor ya. Jadi penting masalah kualitas produk ya. Kalau makanan juga ada standarisasi halal ya, dokumen, izin dan berbagai proses yang harus dilalui ya. Nanti kita akan bicara tentang dalam ekonomi manajerial bagaimana tentang ekspor import ya. Lalu berikutnya adalah lisensi. Ini berbicara strategi mana yang Anda memperbolehkan perusahaan asing memproduksi barang-barang dengan produk yang mereka imbal, yang mereka milik Anda. Ya. Di sini Anda akan mendapatkan imbal balik atau royalti, tetapi tidak maksimal. Ya. Namun perlu diperhatikan juga mempunyai risiko yang sangat kecil untuk rugi. Ya. Maka kita tidak kita lihat bagaimana banyak perusahaan-perusahaan Indonesia melakukan kerjasama dengan membeli lisensi atau franchise ya. Oke, selanjutnya kawan-kawan kita lihat lagi. Ini franchising, ini berbicara hampir sama kayak lisensi ya. Dengan cara membuat perjanjian dengan pihak keduanya bahwa akan digunakan bisnisnya hampir sama dengan lisensi ya. Yang saya katakan di atas, hanya saja franchising seperti duplikat perusahaan Anda sendiri ya. Misalnya duplikat perusahaan Anda, misalnya Anda ingin buka franchising McDonald di Indonesia, ya, bagaimana harus sama dengan duplikat McDonald yang di Amerika, ya. Lalu berikutnya 2D adalah kontrak manufacturing.
artinya perusahaan Anda mengadakan peraturan kontrak bahwa perusahaan Anda bersedia memproduksi atau membuat barang bagi perusahaan lain, ya, tentunya produk yang berkualitas, kawan-kawan ya. Produk yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan yang akan membeli produk Anda, yang akan mereka pasarkan sendiri. Oke ya. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari tentang manajemen pemasaran ya. Saya akan ulas sedikit saja. Tentunya dalam ilmu manajemen Anda sudah belajar tentang perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan pengawasan ya, kontrol ya, atau POAC ya. Saya tidak usah menjelaskan terlalu lebar, Anda sudah mendapat ilmu tersebut dari dosen sebelumnya. Lalu kemarin saya sudah menjelaskan tentang manajemen pemasaran, ini berbicara adalah kegiatan atau activity yang direncanakan, ya, planning, ya, direncanakan dengan baik, ya, terencana dan terukur. Lalu pentingnya diorganisasikan, ya, ada organisasi dalam marketing Anda, dalam bisnis marketing Anda. Oke. Lalu pentingnya juga dikoordinasikan, artinya Anda sebagai pimpinan, sebagai manajer, bagaimana tim Anda harus koordinasi dengan baik, dengan kompak, ya. Misalnya dengan asisten manajer, lalu dengan manajer cabang, dengan supervisor marketing. Nah, ini penting ya, koordinasikan. Dan terpenting serta dilakukan pengawasan teliti. Ya, artinya tadi saya bicara produk, pengawasan teliti penting sekali ya. Produk yang Anda dijual ini benar-benar berkualitas atau tidak ya. Kalau tidak, Anda jangan coba-coba ya. Konsumen akan kecewa ya. Sehingga menghasilkan produk yang memuaskan ya keinginan konsumen ya. Oke. Kita lihat aja contohnya lebih mudah ya. Misalnya bagaimana masyarakat Indonesia ya senang atau tertarik membeli produk sepeda motor Honda ya. Ini penting sekali ya. Atau produk PT Toyota Astra Motor ya. Lalu atau konsumen atau masyarakat atau keluarga Indonesia senang atau apa ya melakukan family time di McDonald Indonesia ya, atau kawan-kawan yang sudah bekerja after dari kantor ya berkumpul di suatu tempat di Starbucks Indonesia ya, atau Anda hari ini menggunakan minuman atau air mineral PT Aqua Golden Mississippi ya. Ini contoh-contoh produk yang kita lihat ya, yang sangat berkualitas, yang sangat bagus sekali ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Artinya sekarang ini tadi saya bicara tentang media digital, pengertian pasar dan produk dalam era modern ya. Artinya pasar adalah merupakan suatu yang sangat penting Anda sebagai bisnismen atau Anda sebagai manajer marketing yang akan memasarkan suatu produk. Artinya saya ingatkan lagi bahwa Anda sebagai bisnismen ya atau pengusaha berusaha untuk dapat mengenal atau mengerti identifikasi pasar yang memberikan keuntungan bagi Anda sebagai bisnismen atau Anda sebagai manajer marketing ya. Sekali lagi, kita bicara identifikasi pasar, mengenal pasar, sehingga kita bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan kita atau Anda sebagai bisnismen ya. Lalu sekarang pasar tidak hanya suatu tempat bertemu para penjual dan pembeli, sekarang sudah menggunakan era modern digital, sudah berbicara batas yang lebih luas ya, batas antar daerah, provinsi, negara dan sebagainya ya. Contoh kita lihat bagaimana Malaysia dengan produk MyBank ya menginvestasikan atau membuka cabangnya di Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia ya, atau Danone Prancis ya memasuki pasar Indonesia untuk memperluas bisnisnya ya. Nah, artinya kekuatan marketing ini harus diikuti juga dengan kekuatan kualitas Anda sebagai manajer marketing, juga diikuti juga bagaimana Anda menguasai ilmu-ilmu dalam marketing bisnis ya. Oke. Kita bisa lanjutkan lagi kawan-kawan. Nah, artinya pasar modern ada berbicara orang-orang. Oke, aduh, mohon maaf ya. Ups. Ya, iya.
Ya, artinya orang-orang atau organisasi bicara sekarang kebutuhan dan keinginan konsumen dan daya beli atau penghasilan cukup dalam era modern ini ya. Artinya orang-orang organisasi sangat membutuhkan, kebutuhan dan keinginan konsumen semakin bertambah. Kedua, lalu ketiga daya beli atau penghasilan yang semakin cukup ya, semakin ekonomi berkembang bertumbuh ya. Sehingga daya beli masyarakat juga ikut meningkat ya. Nah, bisa Anda perhatikan bagaimana di sekarang di kota-kota besar, ya, pasar modern, Carrefour, Transmart atau Giant atau Lotte Mart. Lalu ada pasar digital, ya, Bukalapak, Tokopedia, ya, Maxim, ya, Gojek, Goto dan sebagainya. Lalu ada pasar saham seperti Bursa Efek Indonesia, ya, yang sudah dengan teknologi digital juga. Lalu ada pasar perlengkapan rumah tangga, ya, di mana Anda tahu ya, misalnya contohnya S Hardware, Informa, IKEA, ya. Lalu beberapa pusat perbelanjaan yang semakin modern di kota besar Jakarta, Bandung, Medan, Makassar dan kota-kota besar di seluruh Indonesia. Ya, kok. Oke, kawan-kawan ya. Baik teman-teman, dalam pertemuan pertama saya menggantikan dosen sebelumnya di mana penilaian tugas dalam mata kuliah pemasaran nanti ada tugas pertama. Ya, mohon kawan-kawan lebih semangat, lebih rajin karena Anda sudah semester 5. Lalu ada ujian tengah semester. Lalu ketiga ada tugas kedua. Lalu ada juga ujian akhir semester dan juga saya akan memperhatikan Anda kehadiran dalam Zoom class di mana nanti saya akan minta Anda open kamera ya. Oke ya. Dan saya harapkan teman-teman usahakan dalam marketing ini marketing bisnis ini saya harapkan Anda mendapatkan nilai A ya. Oke. Demikian teman-teman, kita sudah lebih dari 30 menit ya. Kita akan berjumpa lagi nanti di minggu ke depan secara tatap muka. Oke. Saya mohon open kamera teman-teman biar saya bisa screenshot sebagai ini bukti kita ya. Sebentar kawan-kawan ya, saya screenshot sebentar saja kawan. Iya. Sebentar kawan-kawan ya. Oke, saya screenshot sebentar. Iya, oke. Iya, oke. Ya, terima kasih Bang Valentinus, sukses selalu. Sikra semangat ya. Tetap semangat Sikra. Lalu abang kita Christopher Orlando, semangat Bang Christopher ya. Ini udah semester 5, ayo jangan malas-malas. Kemarin saya udah kasih nasihat buat kamu ya, biar terpacu ya. Lalu Maria Magdalena juga ya, semangat. Yohanes Baptista dan Nostalgia Simarmata ya. Demikian teman-teman. Minggu depan kita ketemu pertemuan tatap muka ya. Kita akan ketemu lagi nanti jam 1 siang dalam mata kuliah anggaran budgeting bisnis ya. Demikian teman-teman pertemuan pertama kita ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa jam 1 siang. Terima kasih teman-teman. Salam sukses. Pak, selamat pagi Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sukses selalu ya. Sukses selalu.